Masya Allah, luar biasa. Ada yang punya emas? Kenapa, Bu? Ya, aduh Mas, saya mau beli emas tapi harganya naik terus. Gimana ya? Oh, Ibu kayak orang kesandung. Aduh, Mas. Emang kan Ibu kan cuma bilang harga mau beli emas, harganya naik terus bingung. Tapi bener nih Ibu, harga emas ini sekarang makin meroket. Nah ini kayaknya kita udah masuk ke tanda-tanda akhir zaman. Karena saya pernah dengar nih, akhir zaman itu katanya jamaah ya, semua kita kembali lagi kepada dinar dan juga emas atau emas itu ya. Nah ini Masya Allah, bener gak Ustadz Maulana? Iya. Di sini. Ibu mohon izin, Iya. Ibu punya emas? Oh banyak. Oh ada. ada, ya Allah. Oh baik. Iya. Oh, Iya, iya. Jadi gini, mohon maaf tanpa menggurui aja mengingatkan, izin Habib Dong Sesams. Alhamdulillah kalau berbicara tentang emas, penggunaan emas itu kembali digunakan. Karena merasa butuh dengan adanya emas. Karena kejadian ini terjadi nanti di akhir zaman. Ya. Di akhir zaman, kenapa? Ini sepertinya sudah terlihat. Orang-orang lebih cenderung menggunakan emas dan menabung emas. Karena ternyata ada namanya, kalau ke uang itu ada namanya inflasi dan sebagainya. Kenaikan yang luar biasa. Sampai sebenarnya orang, kalau begitu lebih bagus aku nabung emas. Ya. Jadi mohon maaf tanpa menggurui, bahkan banyak orang sekarang ini tidak menggunakan lagi uang kan. Iya, Ya. Mas Fadli bawa uang cash. Jarang. Jarang. Habib juga jarang kan? Jarang. Jarang. Dia mau pakai mic-nya pakai handphone. Pakai uang Ya. elektronik. Uang elektronik. Oh iya, Jadi Masya Allah. sekarang orang sudah merasa membutuhkan emas dan merasa harus menyimpan emas. Sehingga dikategorikan emas itu akan menjadi sesuatu yang dikembalikan. Nah, kembalikan ada dinar dan dirham. Dikembalikan fungsinya sebagai alat tukar. Ya. Kan Ustadz Maulana kan anak tukang emas. Dia pedagang emas. Coba cek ibu emasnya asli apa enggak? Emas 22 apa 24? Kayaknya dua-dua. Dua-dua ya. Dua-dua. Biasanya digigit. Ustadz ini emas bukan? Coba li. Iya emas. Itu udah kejadian. Makasih banyak Ibu. Ustadz Maulana tepuk tangan dong buat Ibu. Masya Allah. Ibu dari mana? Dari Purbalingga. Purbalingga. Masya Allah tepuk tangan dong buat jamaah dari Purbalingga. Boleh kembali ke tempat. Mic-nya saya minta ya Bu ya. Tadi bawa pulang. Saya takutnya ke Purbalingga. Ada jamaah nanya nggak bisa. Ditukar emas lagi. Iya. Jamaah. Udah berumah tangga? Yang di rumah udah berumah tangga? Masya Allah. Yang namanya rumah tangga ini pasti ada lika-likunya kehidupan. Pasang surutnya, keluarga ini ekonominya luar biasa. Saya mau tanya nih, yang suka cuek di rumah suami apa istrinya? Suami. Masa? Pak, hah? Istrinya lah. Istrinya lah, nggak mau kalah dia. Yang suka maksa istri apa suami? Yang maksa siapa Pak? Istri atau suami? Istri. Yang suka marah-marah siapa? Suami apa istri? Istri. Ya Allah istri juga bapak ini. Suka dimarahin sama istrinya. Ini coba dia datang. Jangan-jangan. Tahu nggak? Jangan-jangan dia datang karena dimarahin istri. Bukan. Jangan-jangan bawa bapak yang hadir di sini. Suami-suami takut istri. Iya. Ayo kita masuk tema kita ya hari ini ya. Temanya adalah hati-hati. Jangan begini ya Pak. Maksudnya apa? Nanti kita jelasin. Sebelumnya kita lihat lagi video tayangan. Tentang jangan cuek sama istri. Kalau bisa segera ajak liburan. Setuju apa enggak? Kita lihat tayangannya, ini dia. Ya kok saya pikir siapa itu? Katanya saya. Curhatan istrinya. Iya. Kan kemarin bareng haji sama saya. Oh gitu. Katanya Ini tip jangan ya? diajak-ajak. Ya Allah, udah duduk kita mau mulai. Masya Allah. Habib mohon izin. Ya. Tepuk tangan dong buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Habib, ini ya kan kita ini kadang-kadang nih kebiasaannya suami ini apa kurang peka. Kurang peka terhadap orang-orang yang ada di rumah. Kebiasaan suami kadang-kadang juga suka ngerusak suasana. Pengen dihibur tapi lupa menghibur istrinya. Nah bagaimana gambaran ini Bib ya. Supaya kita nih sebagai suami dan juga istri bisa mengingatkan. Supaya suaminya nggak lupa juga menghibur istrinya. Mohon izin penjelasannya. Silakan Bib. Biasanya terbalik, lagi enak-enak ngomongin bayaran sekolah tuh istri Pak ya.
Hilang dah tuh mood. Curhat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Memang suami istri ini adalah hal yang memang setiap hari yang kita hadapi 24 jam. Makanya siapa yang kita contoh? Keluarga siapa yang kita contoh? Tentunya keluarga daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang terbaik di dalam rumah tangga kita. Nabi mencontohkan dirinya bagaimana menjadi seorang suami. Nabi ini mencontohkan dirinya bagaimana ketika di luar. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di luar dengan haibahnya, dengan bijaksananya. Bukan berarti di rumah itu tidak haibah. Bahkan ada perkataan yang mengatakan jadilah kau di luar itu seperti raja, tapi kembalilah rumah seperti anak kecil. Seperti anak kecil bagaimana? Main dengan istri, bercanda dengan istri, menghibur istri. Yang enak bu hiburannya tuh dikasih uang atau dibayain? Si uang bi pilihannya. Dibayain doang nggak cukup. Ibu sudah minum obat pagi nih? Udah pakai minyak? Jadi seperti ini artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mubarak alaihi wa ala alih pernah suatu hari Nabi itu agak bukan marah sedikit agak kesal dengan Sayyidatuna Aisyah. Ketika Nabi marah cara menghiburnya bagaimana? Padahal beliau lagi marah. Nabi itu lagi marah. Ini kan kalau kita lagi marah mau bini bagaimanapun marah sudah. Betul bu ya? Betul nggak? Udah minum obat? Artinya ketika Rasul lagi marah, kemudian Sayyidatuna Aisyah dipanggil oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhadapan Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah sudah bingung. Wahai Aisyah, pejamkan matamu. Pejamkan sama Sayyidatuna Aisyah. Beliau sudah khawatir, waduh mau dimarahin apa nih? Mau diomelin apa? Kemari kata Rasulullah, wahai Humairah kemari. Sudah dekat berhadapan Rasulullah dengan Sayyidatuna Aisyah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah Rasulullah marah dengan perkataan yang kasar? Tidak. Maka Rasulullah mendekati Sayyidatuna Aisyah. Dipeluk oleh baginda Nabi besar Muhammad. Oh Masya Allah. Kata Nabi, wahai Humairah, marahku sudah hilang dengan sebab aku memelukmu. Wah Masya Allah. Tepuk tangan dong bu. Bu kalau lagi dimarahin suami dipeluk enggak? Pas lagi diomelin aja. Oh, mau dipeluk bingung bau bawang. Makasih banyak Bib, jazakallah khairan kasiran jamaah. Kita lanjut lagi nih ya buat para suami nih yang ingin ditemanin istri tapi kadang-kadang malah sibuk dengan dirinya sendiri. Benar apa benar? Yang suka main handphone suami apa istri? Suami. So ibu suka nonton handphone ya? Nonton scroll tok-tok tuh ibu ya. Coba kita tanya Ustadz Syam. Yeah. Ustadz Syam. Yep. Ini gimana solusinya nih? Biar suami udah sibuk di luar, sampai di rumah nggak sibuk sendiri dengan gadgetnya atau mungkin juga dengan burung. Istrinya nggak di AA-in katanya. Silakan. Baik, tabi guruku Ustadz Maulana Habib Muhammad Nasralli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن
فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Allahumma rahamna bil Quran. Ternyata kalau kita melihat rumah tangga yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, tidak ada ayat yang menyebutkan bahwa mencintai istri ataupun menyayangi istri. Yang ada ayatnya adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Baik dalam engkau senang kepadanya ataupun engkau sedang tidak senang padanya. Baik dalam engkau dalam keadaan suka padanya ataupun dalam keadaan tidak suka padanya. Intinya perbaikilah hubunganmu dengannya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Berbicara tentang seorang suami yang sibuk sendiri. Bagaimana seorang contoh teladan baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika sudah sampai di rumahnya, maka kita akan melihat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 53. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan tiba-tiba masuk ke rumah Nabi illa ayyudzana lakum, kecuali minta izin kepada kalian terlebih dahulu. Maksudnya apa? Berarti Nabi Muhammad ini kalau pulang ke rumahnya sudah sangat sibuk dengan keluarganya. Para sahabat dilarang mengganggu Nabi yang sedang berada di rumahnya. Kenapa? Nabi akan fokus kepada keluarganya ketika Nabi sudah masuk ke dalam rumahnya. Masya Allah. Jadi kalau misalnya di luar boleh gagah-gagahan. Oh, tadi sebagai pemimpin sampaikan. sampai di rumah Fokus gitu ya. sama keluarga. Fokus sama keluarga. Masya Allah. Bermain. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Sama-sama, Mas Syam. Fadli. Jazakallah khairan katsiran. Tepuk tangan dong buat Ustaz Syam. Masya Allah nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih, terutama bapak-bapak yang kadang-kadang suka gengsian sama istrinya. Jangan pernah malu untuk memuji istri, jangan nunggu-nunggu terus juga ditegur sama istri atau dibaik-baikin sama istri. Nah ini masalahnya kadang-kadang nih kita ada apa? Oh ibu, ada apa ibu? Kenapa bu? Boleh sini bu, turun bu, mana? Sini, ayo bu. Wah, ibu mana sini? Ayo kenapa ada apa? Ada masalah apa? Coba sini. Iya, dia tadi bisik-bisik aja orang lagi ngomong. Kenapa bu sini coba bu? Iya. Ngeliat ke depan bu, kiblat sebelah sana mau sholat. Kalau sini kita ke kamera mau syuting. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terus bu. Mas Fadli, Iya, Ibu. gimana caranya ya dalam Islam Heeh. menghadapi suami itu supaya untuk berhati-hati, Heeh. ingin dihormati, sedangkan dia memiliki sifat kasar. Oh, suaminya diajak sini enggak? Enggak diajak sini. Nggak Oh, diajak sini diajak. suaminya Ustaz Maulana Sekarang suaminya. soalnya banyak KDRT, serem. Oh iya serem. Ibu kok ke DRT malah girang? Jangan dong. Ke KBRT itu serem. Ustaz Maulana coba. Ini Kan KDRT ini dia. serem. Sebenarnya ibu ini mewakili ibu-ibu yang ada di rumah yang suaminya kasar. Ya. Ibu ya. Oh ini jadi. Tapi sebenarnya gini, Ini jadi satu kasus nih. ada solusinya. Apa tuh solusinya? Semua jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, kita akan bahas apa yang harus dilakukan suami dan apa yang dilakukan seorang istri jika menghadapi suami yang KDRT. Tahu nggak KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Mau kemana itu? Jamaah-jamaah, alhamdulillah. Lila. Mau kemana?